Salah satu teori yang sangat terkenal dalam penelitian ilmu komunikasi adalah teori interaksi simbolik. Simak sampai akhir ya, karena teori ini melekat dengan kehidupan kita. Teori interaksi simbolik berakar pada semiotika atau ilmu tentang simbol atau tanda-tanda. Teori interaksi simbolik juga berakar pada fenomenologi. Fenomenologi singkatnya adalah studi mengenai pengalaman dan bagaimana pengalaman tersebut terbentuk. Teori ini sangat berpengaruh dalam sejarah studi ilmu komunikasi. Teori yang digagas George Herbert Mead sekitar pertengahan abad 20 ini berasumsi bahwa makna diciptakan melalui interaksi dan modifikasi melalui interpretasi. Saya ulangi, makna diciptakan melalui interaksi dan modifikasi melalui interpretasi. Teori interaksi simbolik ini juga berasumsi bahwa manusia berinteraksi dengan manusia lain bergantung pada makna yang diberikan oleh manusia lainnya. Contoh dari asumsi ini adalah Anda senang bergaul dengan si A karena si A memberikan makna tersendiri bagi Anda sehingga Anda menyenanginya. Makna itu tercipta melalui interaksi, melalui pesan-pesan tertentu yang ditunjukkan si A, baik pesan secara verbal atau perkataan maupun pesan secara nonverbal atau melalui perbuatan yang membuat Anda menyenangi si A. Jadi mengacu kepada contoh ini, pesan moralnya, tunjukkan perkataan dan perbuatan yang baik agar Anda disenangi orang. Jangan tunjukkan perkataan dan perbuatan buruk, karena hal itu hanya memberikan makna pada orang lain bahwa Anda bukanlah orang baik, bukan orang yang bisa dipercaya, bukan orang yang tepat untuk dijadikan sahabat. Teori interaksi simbolik pun mengasumsikan bahwa konsep diri dikembangkan melalui interaksi dengan orang lain dan memberikan motif dalam berperilaku. Konsep diri merupakan persepsi diri tentang kita yang bersifat psikologis, sosial, dan fisik. Jadi, jika Anda merasa bahwa diri Anda bukan siapa-siapa, bahkan bersikap inferior mengenai diri Anda, inferior itu seperti rendah diri, tidak percaya diri, ya, maka ketika berinteraksi sosial, Anda tidak akan bisa menunjukkan potensi tertentu pada diri Anda yang bisa jadi potensi itu merupakan kelebihan diri Anda dengan orang di sekitar Anda. Jadi kuncinya jangan minder, percaya dirilah. Kepercayaan diri yang berpotensi menimbulkan keberhasilan itu seperti optimisme dan merasa diri ini mampu melakukan sesuatu meskipun tidak harus lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Jadi biasa sajalah. Teori interaksi simbolik dibangun berdasarkan asumsi ontologi yang menyatakan bahwa realitas dibentuk secara sosial. Apa yang kita yakini benar didasarkan atas bagaimana kita dan orang lain berbicara tentang apa yang kita percaya untuk menjadi benar. Realitas selanjutnya didasarkan pada pengamatan, interpretasi, persepsi, dan konklusi atau kesimpulan yang kita sepakati melalui pembicaraan. Sebagai contoh, jika kita meyakini bahwa demokrasi adalah pilihan terbaik bagi sistem politik berbangsa dan bernegara, karena hal itu mengacu pada pengamatan, interpretasi, persepsi, dan konklusi atau kesimpulan terkait heterogenitas atau kemajemukan masyarakat kita dalam berbagai hal,
seperti agama, suku, bangsa, dan seterusnya, sekaligus membandingkannya dengan sistem politik yang otoriter. Nah, itu contoh ya. Jadi dengan membandingkan antara sistem politik demokrasi dengan sistem politik otoriter, dikaitkan dengan kemajemukan kita sebagai bangsa, maka sistem demokrasi jauh lebih baik untuk diterapkan daripada sistem yang otoriter. Herbert Blumer menyebutkan bahwa teori interaksi simbolik didasarkan atas 3 proposisi atau 3 premis utama, yaitu pertama, tindakan manusia terhadap suatu objek didasarkan atas makna yang mereka gambarkan terhadapnya. Yang kedua, makna tentang sesuatu terbentuk dari interaksi dengan individu lainnya dan masyarakat. Ketiga, makna secara berkesinambungan diciptakan dan diciptakan ulang melalui proses interpretasi selama interaksi dengan yang lain. Mari kita bahas satu persatu. Proposisi pertama dari teori interaksi simbolik yaitu tindakan manusia terhadap suatu objek didasarkan atas makna yang mereka gambarkan terhadapnya. Contoh, jika Anda menganggap bahwa kesuksesan manusia terletak pada terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan materi dan rohani atau spiritual atau agama, maka dia akan berusaha mewujudkan kesuksesan dengan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut. Ya, kebutuhan rohani atau kebutuhan spiritual atau kebutuhan agama, contohnya adalah ibadah, ya, kemudian hidup rukun bersama keluarga. Sedangkan kebutuhan materi seperti memiliki rumah, kendaraan, tanah yang luas. Apabila Anda cenderung menitik beratkan kesuksesan pada materi dibandingkan rohani, maka perhatian dan upaya Anda akan lebih mengedepankan pencapaian materi daripada kebutuhan rohani. Sisi moralnya, janganlah orientasi materi mengorbankan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung seperti etika dan moral. Korupsi dan perilaku lain yang menghalalkan segala cara demi meraih materi adalah fenomena yang mengedepankan pencapaian materi dan mengabaikan nilai-nilai etika dan moral dalam meraih makna kesuksesan. Kesuksesan itu relatif. Jika Anda merasa sukses dengan pencapaian Anda saat ini, maka itulah kesuksesan Anda. Orang lain yang merasa sukses dengan pencapaiannya saat ini, itulah kesuksesan dirinya. Jadi, kesuksesan itu melekat pada pemaknaan Anda terhadap konsep sukses atau kesuksesan. Proposisi kedua dari teori interaksi simbolik yaitu makna tentang sesuatu terbentuk dari interaksi dengan individu lainnya dan masyarakat. Contoh terkait proposisi ini yaitu dalam memberikan makna mengenai etika dan moral. Memaknai etika dan moral dalam tataran praktis di suatu lingkungan masyarakat tertentu bisa berbeda dengan makna etika dan moral secara praktis pada lingkungan masyarakat lain. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan budaya atau nilai-nilai yang dianut pada masing-masing lingkungan sosial tersebut. Etika dan nilai-nilai moral ini biasanya bersumber dari kearifan lokal masing-masing lingkungan sosial dan agama. Proposisi ketiga dari teori interaksi simbolik yaitu makna secara berkesinambungan diciptakan dan diciptakan ulang melalui proses interpretasi selama interaksi dengan yang lainnya. Contoh terkait proposisi ini yaitu dalam memberikan makna mengenai hubungan seks di luar nikah. Bagi pemeluk agama yang taat,
seks di luar nikah dimaknai sebagai perilaku tabu dan dosa besar. Bagi orang-orang yang kurang agamis atau tidak agamis dan sehari-hari berinteraksi dengan orang-orang yang kurang agamis dan tidak agamis, maka berhubungan seks yang didasari atas suka sama suka meskipun di luar nikah bukanlah hal yang tabu. Untuk mempermudah contoh, karena fenomenanya cukup jelas terungkap di media, di sebagian kalangan artis misalnya, seks bebas di antara mereka tidak dimaknai sebagai perilaku tabu, dan perilakunya pun tampil di depan kamera tanpa malu. Seks bebas atau seks di luar nikah yang semula dianggap tabu kemudian menjadi tidak tabu atau biasa saja selama pelakunya suka sama suka, merupakan contoh dari pergeseran makna atau pemakna lain mengenai perilaku seks di luar nikah. Demikian penjelasan singkat atau pengenalan awal terhadap teori interaksionisme simbolik. Tolong dipahami bahwa teori ini bukanlah sekedar materi atau teori yang dapat digunakan untuk menganalisa suatu konteks terkait dengan penelitian, tapi juga terkait bahkan melekat dengan kehidupan kita dalam berinteraksi sosial dengan sesama, yang kemudian hal itu berpengaruh terhadap kehidupan kita, bahkan keberhasilan atau kegagalan dalam menjalani hidup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini sehingga ketika ada konten-konten terbaru Anda dapat mengetahuinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.